Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan bahwa dalam beberapa minggu ini, Pastor Ivan mengajak kita untuk melihat tentang rahasia kesembuhan dan kesehatan di dalam firman Tuhan. Dan memang itu adalah kehendak Allah untuk supaya kita orang percaya itu sehat. Karena kalau misalnya kita sehat, kita pasti akan memiliki dunia. Bagaimana kita caranya memiliki dunia kalau kita sakit-sakitan? Kita jangankan menguasai dunia, menguasai diri sendiri aja loyo. Jadi ketika Tuhan memberikan kita kemampuan untuk tetap sehat, kuat, artinya apa? Kita bisa menguasai diri kita sendiri, menguasai keluarga kita, menguasai sekeliling kita, dan menguasai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Dan tidak kebetulan kita percaya bahwa ketika kita diselamatkan, sama artinya kita disembuhkan. Kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu sebabnya di gereja ini kita selalu dituntun Pastor Ivan berkata, ya, ayo bilang sama saya anak yang paling disayang oleh Tuhan. Saya telah diselamatkan dan telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita mendeklarasikan diri kita sebagai orang benar, dan kita juga percaya bahwa ketika kita mendengar kabar baik kita diselamatkan, maka di dalam keselamatan itu terdapat kesembuhan kita. Karena salah satu arti dari kata menyelamatkan menurut Thayer Greek Definition, menyelamatkan atau soteria, artinya apa? Ditebus dari semua penyakit duniawi. Apa itu penyakit duniawi? Penyakit apa saja? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan bahkan yang ada dalam pikiran kita, yang bikin kita stres, apapun nama penyakitnya. Hari ini oleh darah Yesus kita sudah diselamatkan, artinya kita juga sudah disembuhkan. Itu sebabnya kesembuhan itu adalah kasih karunia, karena satu paket datangnya bersama dengan keselamatan. Amin. Nah, kita harus melihat ini sebagai hak dan warisan kita sebagai orang percaya, supaya kita tidak berpikir bahwa keselamatan dan juga kesehatan harus kita upayakan. Tetapi semua itu murni karena apa? Kasih karunia Tuhan. Kalau orang Israel, zaman dulu ketika mereka sakit, mereka selalu datang kepada Tuhan dengan cara menyanyikan pujian mazmur. Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat membuat mereka terbeban sedemikian, sehingga zaman Elia ataupun Elisa contohnya Tuhan Yesus sebutkan bahwa tidak ada orang yang disembuhkan. Hanya orang-orang yang luar orang Israel. Jadi ketika Tuhan Yesus baca kitab Yesaya pertama kali, kan mereka tuh sebenarnya nggak marah ketika Yesus tampil di hadapan mereka, mereka kagum. Mereka berkata bahwa bukankah dia ini anak tukang kayu, anak Yusuf. Dalam arti mereka sedang amazed dengan apa yang Yesus perkatakan. Tapi mereka mulai marah ketika Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada kesembuhan terjadi di Israel. Ya kan? Kelaparan hanya janda di Sarfat yang dapat mujizat. Nah, Aman juga yang dapat kesembuhan. Jadi sebenarnya ketika mau menempatkan diri di bawah hukum Taurat, maka sesungguhnya mereka tidak punya kesembuhan. Tetapi apa yang dilakukan orang Israel supaya mereka sembuh? Tuhan di segala zaman memberikan pintu supaya orang bisa masuk dan dapat akses kasih karunia Tuhan. Di dalam perjanjian lama, orang Israel akan menyanyikan pujian mazmur. Ketika dia menyanyikan mazmur, dia berharap kesembuhannya di situ. Karena mazmur adalah nyanyian kasih karunia. Ada yang bilang amin. Paksa bilang amin, bahwa amin. Tapi puji Tuhan bahwa sama seperti Daud. Ketika Daud berkata bahwa melewati lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena gadahmu, gadah berbicara tentang apa? Perjanjian. Dan tongkat berbicara tentang salib. Itu yang akan menghibur aku. Jadi dia mendapat ketenangan. Rata-rata kitab Mazmur berbicara tentang pekerjaan Yesus yang sudah selesai. Itu sebabnya di tengah penderitaan orang hidup di bawah hukum Taurat, mereka menyanyikan Mazmur. Mereka keluar dari hukum Taurat dan menempatkan diri di dalam nyanyian kasih karunia. Itu sebabnya orang-orang Israel senang untuk menyanyikan lagu Mazmur, karena dengan menyanyikan Mazmur, mereka bisa mengakses hadirat Allah. Di dalam firman-Nya yang berikut kita bisa lihat di sini, dibilang apa di situ? Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus, yang apa saudara? Bersemayam di atas puji-pujian orang Israel.
Tuhan ngumpet di mana tidak ada satu makhluk pun yang tahu. Tidak ada seekor hewan, seorang manusia, sebuah makhluk yang tahu di mana Tuhan punya tempat persembunyian. Orang mungkin bilang ke sorga. Kalau kita nonton film-film superhero, biasanya kalau ada di tempat tersembunyi dan kemudian seseorang yang sakti bisa masuk ke situ, maka misalnya dia akan menghancurkan servernya, atau seperti ada sebuah kotak yang bersinar-sinar, begitu dihancurin dan akhirnya apa? Yang punya kekuatan hilang. Tapi Tuhan bersembunyi dengan tidak cara demikian. Tidak ada seorang pun dapat menghampiri dia. Cara satu-satunya untuk menghampiri Tuhan adalah dengan apa? Bermazmur. Itu sebabnya tadi saya merasakan feel-nya sangat luar biasa ketika worship leader dan pemusik memainkan pujian. Saudara ada dalam hadirat Tuhan, saudara sementara mengakses hadirat Tuhan di tempat tersembunyi yang tidak satu orang pun dapat pergi. Tapi lewat pujian saudara, apa yang terjadi? Saudara bisa menempatkan diri saudara di atas hadirat Tuhan. Dan ketika pujian saudara, Tuhan bertahta di atasnya, hadirat Tuhan melenyapkan ketakutan, melenyapkan segala belenggu, termasuk penyakit saudara. Tanpa saudara-saudari, ketika saudara bernyanyi, saudara mendengar kabar baik hari ini, otomatis saudara dilepaskan, saudara disembuhkan, dan saudara diubahkan. Amin. Puji Tuhan. Saya pengen kasih tahu saudara bahwa orang Israel ketika di antara mereka ada yang sakit, mereka akan membacakan beberapa kitab Mazmur, ya sebanyak 36 kitab Mazmur mereka akan bacakan. Dan ada beberapa liturgis yang mereka harus perhatikan sebelum mereka dapat disembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Kita lihat di slide berikutnya, kita akan temukan di sini 36 pasal kitab Mazmur untuk kesembuhan. Tolong kalaupun difoto hanya sebagai pengetahuan, jangan diikuti. Hari ini nama Yesus lebih berkuasa. Oke, dan ketika kita menyanyikan pujian ini, bukan supaya untuk kita nanti disembuhkan, tapi kita nyanyikan pujian ini sebagai ucapan syukur bahwa sesungguhnya keselamatan bersama kesembuhan sudah satu paket dan hari ini sudah saudara terima oleh karena kasih karunia Tuhan. Oke, 36 pasal akan dibacakan oleh orang Yahudi, turut semua. Kemudian mereka harus menambahkan lagi kitab Mazmur 119. Dia harus membacakan kitab Mazmur 19 sesuai dengan nama dia. Abjad nama dia. Ini adalah Mazmur akrostik. Akrostik itu adalah kayak misalnya pengucapannya tuh di awalan, di tengah atau akhir itu ada yang sama. Seperti kalau saudara dengar lagu rap, biasanya di ujung-ujungnya selalu ada yang sama. Atau puisi-puisi tertentu yang bahasanya sama, awalan, bagian tengah atau akhirnya. Jadi Mazmur 119 ini adalah Mazmur paling panjang dalam Alkitab. Ada 176 ayat, berisi 22 bait. Ini sejumlah alfabet Yahudi. Jadi contohnya setiap bait terdiri dari 8 ayat yang dimulai dengan huruf yang sama dari alfabet. Jadi misalnya urutan pertama kayak kalau bahasa alfabet Latin ya nanti kayak A sampai 8 kali, B sampai 8 kali, C sampai 8 kali. Nah kayak gitu. Jadi kalau nama kita apa, nah kita tinggal baca 8 kali kayak misalnya nanti saya jelaskan. Oke, jadi setelah itu nanti mereka akan lihat urutannya. Jadi kayak namanya Musa, ya dalam bahasa Ibrani Mose, maka dia akan membaca kitab yang urutannya dari M duluan. Jadi Mem, Sin, He atau Rahel dari Res, Chat, Lamed. Atau nama saya sendirilah. Nama saya Jamie, berarti itu nama kecil dari James. James ini bahasa Inggris untuk Yakobus. Dan Yakobus itu Yakob atau Yakov dalam bahasa Ibrani. Maka kalau saya sakit, saya baca 36 pasal Mazmur kesembuhan. Kemudian saya harus membaca pasal sesuai dengan huruf yang terkandung di dalam nama saya. Jadi kalau nama Jamie berarti itu James atau Yakob, maka kata Yakob terdiri dari 4 kata, yaitu Yod, Ayin, Kof, dan Bet. Berarti saya akan membaca kitab Mazmur dari yang huruf Y, berarti itu udah mau paling akhir, berarti Yod, kalau dalam bahasa Latin kita ya, berarti Yod, berarti Mazmur 119 ayat 73 sampai 80 itu ada 8 ayat. Begitu juga Ayin, kemudian Kof, Bet, jadi total ada 16 ayat yang saya baca. Setelah saya baca ayat-ayat itu, kemudian harus ada ayat lain lagi yang saya harus baca. Setelah saya membaca ayat itu, saya harus mengatakan kerah setan. Ya, bukan kerah sakti. Kerah setan. Apa artinya? Hancurkan persekutor, hancurkan penuntut, hancurkan orang-orang atau setan yang mengelabui saya sehingga saya sakit. Dengan cara membacakan lagi Mazmur
yang berurutan dengan nama Kehrah setan itu. Dengan kata-kata Kaf, Res, Ayin, Sim, Tet, dan Nun, jumlahnya 48 ayat. Kalau saudara bandingkan 48 ayat untuk orang Israel supaya mereka itu masuk dalam kebebasan spiritual, maka dia harus mentaati 613 hukum Taurat, ditambah 48 etika leluhur, perkot afot. Artinya apa? Ketika dia sudah mencapai kesempurnaan seperti itu, maka tidak ada penyakit ataupun penderitaan yang dia alami. Kenapa? Karena dia memiliki kebebasan spiritual. Tapi adakah seseorang yang telah benar oleh karena menaati hukum Taurat dan menaati etika leluhur? Enggak ada. Itu sebabnya mereka harus menyanyikan Mazmur ini. Mereka keluar dari hukum Taurat untuk menempatkan diri mereka di dalam nyanyian kasih karunia dan berharap setelah mereka membaca ayat-ayat pengusir setan dan ayat kesembuhan dan ayat untuk namanya untuk mengetahui koneksi mereka dengan Tuhan, lalu mereka memohon kepada Tuhan, Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan aku. Sudah capek-capek baca, masih bilang kiranya. Itulah agama. Memohon. Memohon. Kenapa mereka memohon? Karena tidak ada seorang pun yang benar ketika menempatkan diri mereka di bawah hukum Taurat. Hanya Tuhan yang benar. Itu sebabnya hanya Tuhan yang punya kuasa. Saudara beruntung. Saudara adalah orang benar. Saudara orang yang punya kuasa. Jadi saudara tidak memohon. Kenapa? Karena kuasa ada dalam diri saudara. Jadi kalau saudara boleh catat atau foto, itu sebagai pengetahuan boleh. Tapi jangan diikuti. Itu sangat liturgis sekali. Kita sudah dimerdekakan dari hukum Taurat dan liturgi agama. Supaya hari ini kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. 36 pasal tentang kesembuhan. Dan ayat-ayat yang berhubungan dengan diri sendiri. Itu artinya ada rencana Tuhan atas dirimu. Lalu kita harus mengusir setan. Kayaknya lama banget lah. Sudah sampai di injury time. Waktunya udah sangat sedikit. Dikit lagi mau mati. Harus baca ayat. Aduh gimana dong? Tolong bacakan lebih cepat. Ini baru sampai pasal 16. Ini orang udah mau sekarat. Gimana caranya? Tapi hari ini hanya oleh darah Yesus kita declare dalam nama Yesus semua penyakit tunduk. Amin. Nah, apa yang terjadi? Itu sebabnya ketika baru di zaman perjanjian baru murid-murid diberi kuasa, mereka takjub. Kita lihat di ayat berikutnya, di sini dia bilang apa? Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah, bukan akan, memberikan kuasa kepada kamu. Untuk menginjak ular dan kelajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan memberi kuasa kepada mereka. Untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan satu penyakit. Segala penyakit. Satu kelemahan? Segala kelemahan. Kenapa murid-murid kembali dengan bahagia? Karena biasanya mereka mau doain orang, orang itu suruh bernyanyi dulu. Nyanyi lagu Mazmur. Kayak tadi saya bilang, udah mau mati, tapi baru 2 pasal dinyanyiin. Gimana dong? Makanya mereka takjub. Karena mereka tidak pernah mengalami ini sebelumnya. Ketika mereka memperkatakan dalam nama Yesus, sesaat itu juga penyakit keluar. Yang sembuh heran, yang bilang sembuh juga heran. Lah iyalah. Terus dia kembali. Dia bilang apa tuh di situ ayatnya? Mereka kembali dengan gembira. Karena apa? Kalau zaman dulu harus ada liturgis yang panjang lebar. Hari ini cuma hanya satu kata. Dalam nama Yesus, oleh bilurnya kamu sembuh. Jadi hari ini, saudara harus ingat. Ada kuasa dalam pujian. Dalam penyembahan. Nah saudara harus ingat bahwa ketika saudara bernyanyi, di saat yang sama, saudara menerima pengampunan dan menerima kesembuhan. Karena apa? Tuhan senang. Ini adalah lagu kesukaan Tuhan. Saudara ingat, di sini saya lihat banyak orang tua, di saat radio jadi media yang paling jaya-jayanya, semua orang stay tune, tunggu di gelombang di saat dimana penyiar radio atau teman saudara puter lagu kesayangan saudara dan mention atas nama saudara. Semua orang nungguin loh. Gitu. Begitu disebut namanya, happy-nya minta ampun. Besok akan mencoba untuk nulis kupon untuk ngisi lagu, untuk request lagi untuk teman-teman yang paling suka. Dan orang itu sangat bahagia banget. Ketika saudara menyanyikan lagu Kasih Karunia, Tuhan sangat senang karena lagunya saudara nyanyikan.
Saudara tahu apa akibatnya kalau Tuhan atau Bapa saudara sangat senang? Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, timbul dalam hati, dengar oleh telinga, itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara tahu Herodes? Herodes kan raja yang kejam. Begitu anaknya nari-nari, wih dia happy banget. Anaknya nari di depan tamunya. Dia bilang, nak lu minta apa saja. Anaknya minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan hari itu, walaupun dengan sedih, karena anaknya menyenangkan bapaknya dengan sesuatu yang disuguhkannya, apa saja yang diminta anaknya meskipun berat dikasih. Bukan berarti hari ini saudara minta, Tuhan aku sudah bernyanyi, tolong musuhku yang ejek-ejek saya berikan kepalanya di sebuah dalam. Sama seperti kepala Yohanes, bukan kayak gitu juga. Tapi hari ini orang percaya tidak egois. Amin. Ketika dia diberkati, dia justru memberkati. Sebagaimana dia sudah diampuni, dia pasti akan mengampuni. Itu sebabnya hari ini ketika kita berada di dalam kasih karunia Tuhan, kita harus melihat hak kita dalam Tuhan. Ketika Bapa disenangkan, apa saja yang dia punya dia kasih. Nah itu sebabnya ada kekuatan dalam mazmur, dalam pujian. Supaya jangan sampai kita lupa untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memuji tanpa kita sadar, kita melihat kesembuhan kita, kelepasan kita. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10 ya kasih ingat kita bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengan menyebut kata pencuri berarti ada yang telah dicuri dari kita. Baik kesehatan kita, kesembuhan yang harusnya menjadi milik kita, itu dicuri iblis. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa setiap orang yang mencuri, dia harus mengembalikan apa yang dia curi. Di ayat berikut kita akan temukan, di sini dia bilang apa? Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia apa? Harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Banyak orang akan merasa begini, udahlah jangan ngeluncak, udah syukur loh diampuni. Masih minta-minta berkat, minta-minta kesembuhan. Itu satu paket. Kalau Tuhan sampai mengingatkan kita tentang pencuri, berarti ada hal yang sudah diambil dari kita. Dan kita punya hak untuk mengambilnya kembali. 5 kali lipat. Saudara mengerti ini, tidak ada setan yang ganggu-ganggu saudara. Kenapa? Makin dia ganggu, saudara makin untung. Coba aja ambil uang 1 miliar. Ternyata tambah 5 miliar, saudara punya 6 miliar. Sering-sering aja begitu. Cari gara-gara. Nah, kebenaran yang memerdekakan. Makanya setan gak mau lu nyanyi. Supaya saudara gak tahu. Ketika saudara gak tahu apa yang terjadi, saudara pasti tidak akan mau mengklaim apa yang merupakan janji saudara. Lihat di sini, di ayat berikutnya kita akan temukan. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Agama kan begitu kan. Datang gereja, lihat pendetanya, dengar suaranya, tapi nggak ngerti. Udah nggak ngerti, nggak mau nanya. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya. Di dalam penyelamatan ada apa? Yang pertama tadi, belum juga 1 hari. Di dalam keselamatan ada apa? Kesembuhan. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya. Di dalam tadi, kelepasan dari penyakit-penyakit duniawi. Untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka, suatu bangsa yang dijarah dan dirampok. Mereka semua terjebak dalam geronggang-geronggang dan disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan. Menjadi rampasan dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Lagu dunia aja nyanyi. Balikin, oh balikin. Kehidupan gue kayak dulu lagi. Nah orang Kristen gak minta balik. Apa yang dicuri? Ya udah hidup aja syukur. Tapi hari ini, jangankan lagu dunia yang meminta balikin. Kita juga minta kembalikan. Supaya ketika kita bernyanyi, bukan cuma hanya kita diselamatkan, kita juga disembuhkan. Dan hari ini, apa yang hilang dari kita, tanpa kita sadari pada saat kita bernyanyi, dikembalikan. Coba lihat Yosafat. Ketika dia bernyanyi, mau melawan musuh-musuhnya. Apa yang terjadi? Ya, kita sudah sering dengar ini. Barisan pertama bukan jawara-jawara yang sakti-sakti. Tapi barisan pertama adalah
para pemusik, para penyanyi. Ini mau perang apa mau konser? Tiba-tiba yang berdiri di sana, lihat musuhnya, dia bilang gini, kalian luar biasa. Terus mereka apa? Bunuh-bunuhan, mati, terus dia datangin, terus dia rampas semua. Kita lihat ayatnya di sini. Artinya apa? Ketika saudara menyanyi, saudara akan melihat apa yang saudara punya dalam Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Mereka apa? Menyanyi, bukan mendongeng. Menyanyi nyanyian pujian. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga apa? Mereka terpukul kalah. Karena apa? Hanya mereka nyanyian. Nyanyian ini membingungkan orang. Ini orang mau datang berperang, maka mereka bernyanyi. Kemudian lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka di ayat 25. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Bisa bayangkan barang kayak apa banyaknya, sampai 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Cuma menyanyi, mereka terlepas dari serangan musuh. Musuhnya mati, bunuh-bunuhan sendiri. Dan habis itu mereka tinggal ambil apa yang membuat mereka rugi. Apa itu rugi? Ya iyalah mau diserang sama 3 orang, 3 suku. Suku yang kuat, ya, suku Moab, suku Amon, itu dari anak-anaknya Lot. Lot punya 2 anak perempuan, ya, karena kawin incest, kemudian lahirlah 2 keturunan itu. Dan orang-orang dari pegunungan Seir itu orang-orang Edom, itu keturunannya Esau. Ya kan? Itu orang-orang kuat di padang gurun waktu itu. Dan apa yang terjadi? Kan bikin gugup, bikin jiper. Wah gila, gue mau diserang sama mereka. Pasti orang kan satu kampung panik. Bahkan akhirnya apa? Orang-orang Israel, Yosafat juga bilang gini, bukankah Tuhan engkau mau membiarkan kami, engkau yang sudah memilih kami untuk menguasai tanah ini, maksudnya engkau akan menyerahkan. Itu kan artinya gugup juga gitu, nyanyi begitu. Benar enggak? Tapi ketika dia bernyanyi, apa yang terjadi? Dia justru melihat segala sesuatu yang dia tadi tidak pernah duga. Yaitu apa? Sampai menjarah mereka. Semua karena apa? Karena kasih karunia. Itu sebabnya hari ini ketika saudara mengalami kesusahan apapun, ya, di hidup saudara yang gelap, nggak usah bingung, nggak usah khawatir. Nyanyikan nyanyian pujian bagi Tuhan. Saudara akan menemukan kelepasan saudara, kesembuhan saudara, bahkan saudara akan merampas kembali apa yang hilang. Saudara bisa bayangkan nggak? Kenapa harus ganti 5 kali lipat? Seandainya seorang kepala keluarga, dia dibuat sakit oleh setan. Dan akhirnya apa? Keluarga ini tidak bisa makan minum. Kenapa? Karena kepala keluarga sebagai tulang punggung keluarga sakit. Artinya bahwa setan harus menanggung akibat daripada orang ini sakit, dia tidak bekerja. Maka dia harus ganti 5 kali lipat. Nah itu yang saya bilang tadi, sering-sering aja lu buat kita sakit. Setelah kita mengerti kebenaran ini, dia ogah bikin saudara jadi kaya. Tapi ingat bahwa ketika kita tidak jadi kaya dengan hal begini pun, Kristus punya kekayaan kemuliaan yang kita terima oleh karena janjinya. Kita telah dijadikannya menjadi anak-anaknya. Amin. Itu sebabnya hari ini kita harus mengerti bahwa di saat gelap sekalipun, ingat kita harus nyanyikan pujian syukur pada Tuhan. Karena dengan menyanyikan pujian syukur, kita menempatkan diri di bawah nyanyian mazmur kasih karunia. Kita lihat apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Ya, ketika dia di penjara, dia dipukul, digebukin, lagi luka, berdarah-darah. Apa yang terjadi? Firman-Nya berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Mereka nyanyi bukan buat diri mereka sendiri, tapi orang-orang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan kapan? Apakah selesai bernyanyi? Enggak. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Ingat baik-baik saudara. Di mana waktu gelap saudara? Di kesehatanmu kah? Di keuangan kah? Di hubunganmu kah? Ingat, jangan bilang, ikut Tuhan kok gini amat ya? Kenapa diam? Pelaku semua ya? Siapa di sini yang pernah bilang, ikut Tuhan kok gini amat ya? Paulus dan Silas mengikut Tuhan. Tapi dia gak bilang sama mereka berdua, iya ya bro, ikut Tuhan kok gini amat ya? Dipukul, lihat tuh mata lu benjol loh. Katanya begitu. Lu juga tuh gigi lu mungkin udah goyang, coba raba. Kiasannya begitu. Tapi mereka gak mengeluh. Justru apa? Mereka menyadari kuasa macam apa yang ada dalam mereka. Mereka bernyanyi dan apa yang namanya belenggu semuanya lepas. Lagi di borgol, borgolnya lepas. Bukan cukup sampai di situ.
Kalau saudara lihat baik-baik, ketika mereka menyanyi, itu bukan hanya tentang mereka aja, tapi orang-orang lain mendengar. Dan yang terlepas bukan cuma Paulus dan Silas. Lihat di ujung akhir ayatnya, apa itu? Terlepaslah belenggu mereka semua. Tidak dibilang terlepaslah belenggu mereka berdua. Hari ini walaupun saudara suaranya pas-pasan, bernyanyilah buat Tuhan. Tetangga saudara akan dengar, dia akan diberkati. Banyak orang kan, saya kalau lihat komen-komennya, ya saya non-Kristen, tapi senang dengar lagu-lagu orang Kristen. Jangan ngangguk doang, kalau mereka aja senang, saudara nggak senang, ya elah. Saudara harus menyanyikan pujian. Ya, miliaran lagu sudah diciptakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan itu lagu-lagu kesukaan Tuhan. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan. Lihat ketika dia bernyanyi, apa yang terjadi? Seisi penjara itu semua dilepaskan. Nyanyi di rumah. Ya, istri atau suami lagi bawel-bawelnya. Saudara nyanyi. Dia mungkin akan diam sejenak. Dan dia menangis. Karena saudara punya suara. Membuat kupingnya sakit. Itu sebabnya ya udahlah, latih juga suaranya supaya jangan fals-fals banget, ya kan? Tapi jangan takut, kalaupun saudara punya suara pas-pasan, ketika saudara bernyanyi di gereja, jangan takut. Di dalam kecanggihan teknologi dunia, ada yang namanya autotune, memperbaiki. Ya, begitu saudara menyanyi, ada kuasa yang membuat autotune. Suara saudara terdengar merdu di sorga. Walaupun sejujurnya malaikat mau ketawa, takut ada Tuhan Yesus. Mau dosa, tapi takut ketawa. Bukan mau tertawa, tapi takut dosa. Tapi mau dosa, tapi takut tertawa. Kenapa? Karena saudara menyanyi dengan keadaan bukannya jadi berkat, malah membuat orang, wih buset deh. Nanti kalau ikut kontes nyanyi, inilah penyanyi yang menjuarai lomba niat nyanyi. Jadi niatnya besar, makanya dia juara. Tapi kalau suara, mohon maaf, Anda kembali dan berlatih lagi. Ya, Anda coba gosok gigi, baru bisa ikut kontes Indonesian Idol. Supaya suaranya jadi bagus. Tapi hari ini, nyanyikan pujianmu bagi Tuhan. Apapun keterbatasanmu, nyanyi saja. Ya, mohon maaf ya, kalau kita di sini kan udah punya lagu yang dilirik diiringin musik. Coba lihat gereja-gereja lama, gereja-gereja ortodoks. Itu lagu yang sampai not-not balok semua. Sampai saudara saya yang gak Kristen aja bilang gini, oh kalian gak pernah latihan, begitu lagu dibuka, kalian bernyanyi sama semua lagi, kayak udah pernah hafal. Gak tahu ya, tuntunan Roh Kudus membuat semua orang bisa bernyanyi. Itu sebabnya tidak ada orang percaya yang tidak bisa bernyanyi. Hari ini saudara bernyanyi, saudara akan melihat segala sesuatu terjadi. Nyanyikan nyanyian pujian untuk dirimu, untuk rumahmu, ya, untuk seisi kantormu. Dan nyanyikan supaya ada pemulihan. Bahkan ketika saudara bernyanyi untuk bangsa ini akan terjadi kelepasan dan tidak akan terbelenggu lagi. Amin. Bermazmurlah bagi Tuhan. Dan kita lihat bahwa kasih anugerahnya itu sangat besar bagi kita. Kalau kita lihat kitab Efesus, apa yang terjadi? Apakah kita bernyanyi itu punya faedah? Mari kita lihat. Di dalam Efesus, firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan senap hati. Itu terjemahan barunya. Untuk apa? Untuk seorang kepada yang lain. Kalau dalam terjemahan aslinya, sebenarnya katanya sama. Ya, untuk orang lain dan untuk dirimu sendiri. Lihat, berbicaralah kepada dirimu sendiri. Speaking to yourself. Dalam mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bermazmurlah dengan hatimu kepada Tuhan. Jadi ketika saudara bernyanyi, saudara lagi mendeklarasikan apa kekuatan Tuhan terhadap diri saudara. Saudara bernyanyi untuk dirimu. Coba kalau misalnya saudara diputar lagu, terus saudara ingat kepada masa lalu saudara, itu kan saudara cukup egois dengan mengingat diri saudara sendiri kan. Kau bukan hanya sekadar indah, kau tak akan terganti. Mau pengen balik ke masa lalu. Padahal Alkitab bilang, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Tapi kalau kamu selalu pergi ke belakang. Akhirnya apa tuh? Jadi istrinya Lot, tiang garam. Mungkin saudara gak jadi tiang garam. Tapi kalau malas, baper, gak mandi, garaman juga kan? Mirip-mirip. Dikit lagi jadi tiang garam. Rasa, kok asin ya? Saya sudah mulai menjurus ke jadi tiang garam. Nah hari ini kita punya lagu pujian. Alkitab bilang apa? Kita nyanyikan kepada diri kita sendiri. Kalau kita sakit,
Nyanyikan lagu kasih karunia Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Maka jangan heran Mazmur Daud selalu bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku. Karena kalau jiwanya udah beres, hidupnya pasti beres. Right believing, produce right living. Udah tahu semua kan prakteknya? Di sini juga kita lihat 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan mungkin di antara saudara ada yang diberikan karunia berbahasa roh. Bahasa roh bukan untuk membangun jemaat, tapi bahasa roh untuk membangun dirimu sendiri. Engkau berbicara dalam bahasa roh, kalau tubuh kamu sakit, kamu sembuh. Kalau otakmu udah sinting, mengong, berdoa dalam nama Yesus, nyanyikan nyanyian pujian, maka lah jadi lurus lagi. Karena semua terjadi di sini kan. Coba kalau kita stres, putus asa, khawatir. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara semangatnya patah, tulangnya sudah tidak bisa berdiri, ya gimana saudara bisa menopang diri saudara? Banyak alasan untuk bahagia. Dan firman Tuhan adalah janji kelepasan, pengampunan dosa. Temukan alasan saudara sebanyak-banyak dalam firman Tuhan untuk bahagia. Jangan baper. Ya, di sini dibilang apa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh membangun dirinya sendiri. Artinya, ketika kita menyanyikan pujian, nyanyikanlah kepada diri kita sendiri. Dan ketika mengaktifkan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita, kita menyanyikan berkata-kata dalam bahasa roh untuk kesembuhan kita sendiri. Bukan orang lain dulu, kita dulu. Habis itu kuasa yang sama kita rasakan, baru orang lain bisa melihat. Dia sesehat itu ya, aku mau jadi orang percaya yang sesehat itu. Supaya apa? Kita jadi berkat buat orang lain. Supaya hari ini siapapun yang datang duduk dengan membawa penyakitnya, pulang penyakitmu tidak menjadi milikmu lagi. Kamu pulang dengan membawa kesembuhan. Karena apa? Kamu telah diselamatkan oleh iman dalam Kristus Yesus. Artinya kamu juga telah disembuhkan. Itu yang disebutkan di dalam Mazmur ini. Kita akan menemukan ya di ayat berikutnya. Kita lihat dari Daud. Apa yang dikatakan Daud? Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord oh my soul. Yang diajak apa? Jiwanya. Kalau jiwanya udah benar, hidupnya pasti akan benar. Makanya orang selalu bilang, kalau kita masih bermasalah sama diri kita, belum berdamai, belum tahu identitas kita nggak bisa jadi berkat. Kenapa? Kita adalah orang yang menuntut untuk dikasihi. Itu sebabnya ingat, saya selalu ingatkan begini. Firman Tuhan, ketika Yesus dibaptis, inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan. Artinya Yesus belum melakukan mujizat satupun, belum menyembuhkan atau mengerjakan pekerjaan satupun, sudah ada konfirmasi adalah dia anak yang paling disayang oleh Tuhan. Sehingga dia sudah dipenuhi oleh cinta Tuhan. Kalau dia sudah dipenuhi oleh cinta Tuhan, dia tidak menjadi pengemis cinta. Oke? Karena apa? Dia sudah penuh. Itu sebabnya ketika dia sudah sadar identitas dia, dan dia sudah tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, dan mengampuni segala dosa-dosanya, hari ini dia tidak akan takut terhadap apapun. Karena dia percaya bahwa anugerahnya besar. Di sini dibilang apa? Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Jadi pikiran, hati, mulut memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Dalam hati orang percaya dibenarkan, lewat mulut mengaku. Ini kayak gak pernah sekolah minggu apa ya? Takut apa di prank pendeta? Gak usah takut, diselamatkan. Ulang. Mau ulang berapa kali? Sampai sore. Dengan hati orang percaya dibenarkan, lewat mulut orang mengaku diselamatkan. Di awal tadi diselamatkan artinya apa? Disembuhkan dari segala penyakit. Artinya ketika saudara percaya dalam hati saudara dibenarkan, ketika saudara dengan mulut saudara bernyanyi, saudara bukan hanya diselamatkan, saudara disembuhkan. Ketika saudara menyanyikan pujian kasih karunia, vibrasi yang bergetar dari tenggorokan saudara turun ke perut saudara, bekerja sama dengan pikiran yang juga memuji Tuhan, akan merontokkan semua plak-plak yang ada di jantung dan pembuluh darah saudara, akan menghancurkan semua sel-sel kanker dalam tubuh saudara, dan apapun penyakit dan kebiasaan buruk hari itu harus lepas. Karena apa? Saudara sedang membiarkan Allah yang Maha Kuasa bertahta di atas pujianmu. Dan kalau roh Allah ada, roh Allah selalu tidak mau pengen sharing dengan unclean spirit. Dengan sendirinya, dia yang minder, pergi tanpa saudara usir. Benar enggak? Ketika saudara mengucap syukur,
Ucapan syukur itu memberikan sebuah berkat yang luar biasa. Seperti saya pernah sampaikan juga, ucapan syukur kita walaupun cuma hanya kecil seperti sebuah benang yang naik ke atas langit. Tapi begitu direspon dari surga diberkati juga. Bayangkan kalau setan sekeliling saudara dan tiap hari mau mencuri dari saudara. Sering-sering aja saudara mengucap syukur. Buat saudara berkat, buat mereka seperti kesambar petir. Lama-lama dia bilang gini, cari orang lain aja deh. Malas sama dia. Susah senang dia ngucap syukur. Yang ada gue kesambar geledek melulu. Saudara tahu the power of mengucap syukur? Ya begitu. Mulai sekarang, jangan khawatirkan suaramu. Ada autotune. Tuhan yang akan memperbaiki dan menjadikan indah. Saudara bernyanyilah buat Tuhan. Ya, pulang mulai dari sekarang nyanyi. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Enggak kerja Pak. Kerja juga, tapi bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Lihat di sini dia bilang apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Juga apa? Menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti apa? Pada burung Raja Wali. Burung rawa... Kembali ke sini, ulang. Burung Raja Wali adalah seekor burung yang menjadi penguasa angkasa. Nah, benar nggak? Tapi kalau dia sakit, dia nggak bisa terbang. Gimana dia jadi penguasa angkasa? Begitu dia mau keluar terbang, aduh, kena angin, masuk angin, tolong kerokin dulu dong. Padahal gue mau ke sana. Mau terbang lagi, aduh, atit. Dia nggak bisa apa? Terbang tinggi. Kenapa Tuhan mau supaya kita seperti burung Raja Wali, terbang tinggi, menempatkan diri kita di posisi paling tinggi. Karena apa? Memang kita sudah ditempatkan posisi paling tinggi kan? Supaya kita memiliki top view, bird view. Kita lihat akhirnya di endingnya kita pasti bahagia. Walaupun jalannya seperti labirin, bisa mentok kiri, bisa mentok kanan, jalan buntu juga kita tabrak, kita panjat tembok dan segala macam. Tapi kalau kita tahu posisi kita terbang tinggi, kita akan nggak mungkin lagi tabrak tembok, ya kan? Mungkin hanya foto-foto, ya. Karena tembok kalau dalam bahasa Inggris kan wall, jalan namanya street. Di sini gang tembok, bahasa Inggrisnya Wall Street. Keren juga tuh. Jadi buat foto-foto at Wall Street. Nah. Artinya apa? Ketika saudara diangkat tinggi, saudara akan melihat jauh ke depan. Jadi akhirnya saudara tidak takut. Karena pada akhirnya hidup saudara pasti bahagia. Makanya disebut happy ending. Kalau belum happy, belum ending. Lalu setan bilang gini, munafik lu, kemarin lu masih buat dosa. Ingat, Alkitab bilang, oleh darah Yesus, kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Saudara punya keberanian percaya, bahwa kalau iblis bilang begitu, terus aja bernyanyi. Kita lanjutkan, kan gak boleh nyanyi, berhenti. Lanjutkan ayat nyanyiannya. Ayat berikut bilang apa? Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Emang saudara, kalau orang nyebelin, tapi Tuhan panjang. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia menendam. Saudara mungkin menendam, tapi Tuhan tidak selamanya menendam. Tidak dilakukannya, apalagi ini, kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Baik dosa dan kesalahan, saudara tidak akan ditimpa malapetaka ataupun hukuman. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Udah dijauhkan dari timur ke barat, nggak usah didekat-deketin lagi. Udah dilemparkan sampai ke tubir laut dosamu, jangan dipancing-pancing lagi. Di sini Alkitab bilang apa? Besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Kata takut akan dia merujuk kepada orang yang menyembah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara mengetahui banyak hal. Kalau sudah tahu banyak hal, ya nggak akan khawatir tentang sesuatu yang tidak diketahui. Ada amin? Dan hari ini, kata takut akan dia itu berbicara tentang worship. Kata worship dalam bahasa aslinya itu dalam banget. Seperti anjing yang menjilat tuannya.
Saudara di sini ada yang punya anjing? Bagaimana rasa senangnya hewan itu ketika kita pulang? Dia joget-joget, dia ngejilat sini sana. Itu cara dia untuk menyatakan kegembiraannya. Tapi hari ini kita menjilat atau mencium atau worship bukan karena kita supaya dapat sesuatu. Tetapi karena kita sudah dapat sesuatu. Itu sebabnya kalau dicontohin takut akan Tuhan. Seperti ini. Makasih Papa udah kasih aku. Padahal aku cuma hanya minta diampuni dosanya. Ya aku juga disembuhkan loh. Aku juga diberikan mobil yang bagus. Aku diberikan pekerjaan yang bagus. Makasih Papa. Mencium wajah Tuhan. Bukan supaya nanti dikasih. Biasanya anak kalau belum dikasih gak mau. Ajak ngomong gak mau. Tapi kalau sudah dikasih, happy-nya minta ampun. Kalau kamu senang, papamu senang. Supaya di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati kita senang. Ada sukacita? Kalau kita sukacita, Bapak juga sukacita. Rasanya, begini dong yang namanya anak gua. Ngucap syukur terus, akan dikasih terus. Akan dikasih terus. Supaya kita tahu, hari ini, siapapun ingat baik-baik, saudara ke gereja jangan datang untuk meminta. Tapi saudara datang untuk mengucap syukur atas apa yang saudara punya. Karena banyak orang kesaksian, saya sudah lama jadi Kristen, saya mau minta tapi saya nggak pernah dikabulkan. Enggak, kamu sesungguhnya sudah punya, tapi kamu punya mental pengemis. Hari ini Roh Kudus sudah ada dalam kita. Kita aktifkan dengan menyanyikan pujian, kita akan menjadi sembuh. Itu ibaratnya jangan sampai kita seperti orang yang tabungannya ada miliaran, depositnya ada triliunan, tapi dia tunggu, kalau mau makan, dia tunggu ngemis dari orang, nanti udah dia dapat baru dia makan. Kalau nggak dapat dia mati kelaparan. Padahal apa? Tabungannya banyak, depositnya banyak. Benar nggak? Dan dia mati kelaparan. Orang bilang gini, bego juga itu orang ya. Duitnya banyak. Gak makan sampai kelaparan, tunggu ngemis dari orang. Hari ini, saudara gak sama seperti orang Israel. Memohon kepada Tuhan, semoga disembuhkan. Kuasa dari Allah, dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus yang membangkitkan Yesus ada dalam diri saudara. Saudara punya uang atau resources lebih banyak daripada yang saudara kira. Jangan ngemis di luar untuk disembuhkan. Perkatakan kepada jiwamu bahwa kamu sembuh oleh karena kekuatan Tuhan. Supaya hari ini ketika saudara bermazmur, menyanyikan nyanyian pujian, saudara tidak mengharapkan dari luar. Tapi roh yang ada dalam saudara aktif. Ketika dia aktif, sopeio, dia akan menyembuhkan dengan cepat. Dimanapun bagian tubuh saudara yang sakit hari ini, saudara akan melihat kesembuhan. Karena ketika saudara diselamatkan, saudara juga disembuhkan. Supaya kita kagum dan emes atas kasih Tuhan. Supaya tiap hari kita hanya datang, makasih Papa. Makin kita makasih, begitu balik badan, kok ada lagi? Kok ada lagi? Tak habis-habisnya kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kita. Amin. Semua kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Supaya hari ini kita punya nilai yang lebih tinggi dari segala-galanya. Kamu dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Lebih tinggi dari nilai rupiah, dolar, emas, perak, dan permata. Dan seisi dunia tidak akan bisa pernah ditukar dengan satu orang pun di antara kita. Karena darah yang mahal sudah menebus kita. Artinya apa? Posisi tukar kita, bargainingnya super tinggi. Artinya apa? Kita tidak tunduk kepada dunia. Tapi dunia yang tunduk kepada kita. Semua karena kuasa Allah yang begitu besar di dalam diri kita. Saya mau ajak saudara nyanyikan pujian ini. Dan ketika saudara bernyanyi, pastikan ketika saudara bernyanyi, pastikan suara saudara terdengar. Walaupun fals, tenang, ada autotune. Dan jangan pernah takut. Ketika saudara bernyanyi, ada kuasa Allah yang saudara aktifkan. Ketika saudara bernyanyi, ada keselamatan, kesembuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan ketika saudara bernyanyi, saudara akan menerima sesuatu yang saudara tidak pernah duga. Saudara merampas kembali apa yang hilang, yang iblis curi. Dan saudara temui 5 kali lipat.